Tes, apakah suaranya kedengaran? Kedengaran. Ya, jelas terdengar. Oh, baik, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sari sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati Lurah Saudara Ahmad Rizaldi, yang saya hormati Ketua Pelaksana Kamus Ramadan, yang saya hormati Ustadz Rahmat Puryodo selaku pemateri dalam kegiatan Kamus Ramadan, dan yang saya banggakan teman-teman yang bergabung dalam Zoom meeting ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertatap maya dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kita senantiasa memperoleh syafaatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta kegiatan Kamus Ramadan yang mengambil tema Spirit Menjaga Hati dan Menjaga Jarak Demi Kesucian Hati dan Kesehatan di Bulan Suci. Yang insya Allah satu di antara yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Puryodo selaku Ketua IKADI, Ikatan Dai Kota Bandung. Perkenalkan MC dalam kegiatan ini, mohon izin menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan. Untuk yang pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga, PDP, yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan Ketua Pelaksana, dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Lurah Wardi LPDP UPI 8.0. Dilanjutkan dengan foto bersama, kemudian ice breaking. Acara ketujuh dilanjutkan dengan acara inti, yaitu tausiah dari Ustadz Rahmat Puryodo. Yang kedelapan adalah pembacaan doa, yang insya Allah langsung dipimpin oleh Ustadz Rahmat Puryodo, dan diakhiri dengan penutupan oleh MC. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama hari ini dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada rangkaian itu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Saidul Kirom. Kepada saudara Kirom, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa yuqunahu fidyatun ta'amu miskin
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي كان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Kirom atas bacaan Al-Qur'annya. Semoga bagi yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars LPDP. Hadirin dipersilakan untuk duduk tegak dan dipersilakan kepada operator untuk mempersiapkannya. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya ada kendala. Bawa kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi.
melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Marcel PDP. Memasuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Kamus Ramadan. Kepada Saudara Ika Dian Lestari, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kang Rido. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan untuk menikmati keistimewaan di bulan suci Ramadan ini. Allah juga yang memberikan kita kesehatan sehingga alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam meeting ini untuk sama-sama menuntut ilmu. Selanjutnya, salawat berpadukan salam tetap tercurahkan atas Rasulullah SAW yang menerima wahyu pertama kali di bulan Ramadan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada sahabat dan keluarga beliau sekalian. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Puryodo yang telah bersedia meluangkan Kamus Ramadan kali ini. Terima kasih banyak Ustadz. Kemudian yang saya hormati Lurah LPDP UPI 8.0 Kang Ahmad Rizali, dan juga yang saya hormati semua panitia penyelenggara acara Kamus Ramadan serta Akang Teteh yang sudah bergabung dalam Zoom meeting ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras sehingga kajian ini dapat terlaksana pada siang hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Akang Teteh yang sudah hadir pada siang hari ini untuk menuntut ilmu dalam acara. Semuanya, mewakili panitia penyelenggara, saya ingin menyampaikan bahwa acara Kamus Ramadan ini atau kajian Muslim dan Muslimah Ramadan merupakan salah satu program kerja dari Divisi Internal Kelurahan LPDP 8.0 yang memanfaatkan sama-sama berusaha meningkatkan kualitas diri serta memperkuat ukhuwah antar sesama awardi. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dengan tema yang sudah dipaparkan oleh MC kita tadi, spirit menjaga hati dan menjaga jarak demi kesucian hati dan kesehatan diri di bulan suci. Dan alhamdulillah pada siang hari ini juga bersama kita sudah hadir Ustadz Ahmad Puryodo yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan memberikan tausiah bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Akang Teteh yang sudah bergabung dalam kajian ini. Saya berharap kita semua dapat menerima tausiah ini dengan baik dan menjadi mudah bagi kita semua. Karena sejatinya manusia adalah tempat yang lupa, sehingga sangat penting bagi kita untuk sama-sama saling mengingatkan. Sekian sambutan dari saya, mewakili panitia penyelenggara. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya, Akang Teteh. Saya akhiri, hadanallahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Saudara Ika Dian Lestari atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Lurah Wardi LPDP UPI 8.0 pada Saudara Ahmad Rizaldi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Hidayatul Ridho. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas tidak? Karena kebetulan di sini lagi hujan. Jelas. Alhamdulillah kedengar. Jelas ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan izinnya lah kita dapat berkumpul di ruangan virtual Zoom hari ini dalam melaksanakan kegiatan Kamus Ramadan. Kemudian juga kita harus tetap bersyukur karena berkumpul dalam keadaan sehat dan masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tak kalah penting juga kita harus tetap bersyukur karena sampai dengan detik ini kita masih merasakan yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Kemudian tak lupa juga kita sampaikan, kita iringkan sholawat, berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana sangat kita harapkan syafaatnya di Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ustadz Rahmat Puryodo yang hari ini sudah berkenan hadir ataupun penceramah lah gitu di dalam kegiatan Kamus Ramadan hari ini. Kemudian yang saya hormati seluruh panitia yang sudah menginisiasi dan mempersiapkan acara Kamus Ramadan ini dengan sangat baik, terutama kepada divisi internal secara khusus karena ini merupakan saya ucapkan yang saya hormati seluruh peserta webinar Kamus Ramadan. Yang mana Kamus Ramadan tahun ini mengusung tema spirit menjaga hati dan menjaga jarak demi kesucian hati dan kesehatan diri di bulan suci. Nah, seperti yang kita ketahui, Akang Teteh semua, bahwa setidaknya Kelurahan LPDP UPI 8.0 telah menginisiasi 3 kegiatan, yang mana kemarin dibuka dengan kegiatan Bakti Ramadan bersama anak-anak panti asuhan Al-Hilal, kemudian diikuti dengan kegiatan webinar Ramadan yang diselenggarakan oleh Divisi Pengembangan Diri, dan hari ini kita tutup, sepertinya ini kegiatan terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu Kamus Ramadan. Nah, harapan saya, serangkaian kegiatan yang sudah kita realisasikan dan kita kepada URD LPDP UPI 8.0 dan besar harapan kita juga tausiah yang disampaikan oleh Ustadz nantinya bisa kita terapkan begitu di kehidupan kita di masa tetap semangat Akang Teteh semua, walaupun di masa pandemi kita nggak boleh kendor, harus jaga spiritnya sesuai sama tema yang kita usung hari ini begitu. Oke, tidak berpanjang lebar, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap stay mengikuti kegiatan sampai akhir. Ustadz Rahmat Puryodo pasti akan membawa ataupun memberikan sesuatu begitu di sore hari yang berbahagia ini. Demikian, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Rizaldi atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya, sebelumnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Pada seluruh hadirin sekalian dipersilakan untuk mengaktifkan fitur kameranya, karena kita akan segera mendokumentasikan kegiatan, dan kepada operator dipersilakan untuk mendokumentasikan kegiatan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya mohon izin untuk mengaktifkan seluruh kameranya ya. Di sini ada 2 slide. Saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC.
Terima kasih kembali kepada operator yang telah mendokumentasikan kegiatan. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuki acara inti yaitu tausiah Ramadan, untuk meningkatkan semangat dan dalam mendengarkan materi nanti, marilah kita sama-sama yang dilaksanakan ini, nanti kalian dikasihkan link Quizy. Nah, dikirimkan nanti di kolom chat, silahkan nanti diakses. Nah, semuanya dipersilakan untuk join di kuis tersebut, karena dua pemenang dengan skor kuis tertinggi nanti akan mendapatkan voucher berbuka puasa ya, yang akan melalui saldo ShopeePay. Oke, baik semuanya, silahkan untuk membuka kolom chatnya, ada disampaikan linknya. Silahkan untuk join. Persilakan pada teman-teman semua. Insya Allah ini cuma sekitar 10 pertanyaan saja untuk dijawab. Silakan untuk join. Sekitar 30 detik lagi ya. Kita akan mulai setelah ini. Oke, sepertinya sudah siap kita untuk mulai kuis Kamus Ramadan hari ini. Silahkan, selamat mengerjakan soal temannya. Soal-soalnya. Selamat mengerjakan soalnya. Silahkan boleh dimulai teman-teman semua. Oke, ini telah tampil di sini live score-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini masih Hesti nih dengan skor 2 benarnya. Kita masih tunggu jawaban dari yang lain. Silahkan jawab. Udah mulai banyak ya, udah ada merah, ada hijau, udah cukup ini, cukup banyak sudah menjawab soalnya. Oke, skor tertinggi masih dicapai oleh Teh Hesti Triwegiati ya.
Lah melihat siapakah pemenang dari kuis hari ini. Nah, kalau kita lihat ada 3 orang yang mendapatkan poin yang sama, yaitu dengan benar 10. Namun apabila kita tinjau dari skor ini berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan dalam memilih jawaban, maka 2 pemenang tertinggi dari kuis ini jatuh kepada AA dan Rini Melani. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Oke, untuk AA ini siapa ya? Boleh AA ini siapa? Biar nanti gampang untuk dikonfirmasi oleh panitia. A, dipersilakan untuk menyampaikan. Siapa yang Kang Lia kah? Enggak. Oh, bukan. Ada? Oke, bagi yang menggunakan nama dan Teh Rini tadi, disilahkan untuk mengkonfirmasi di kolom chat saja ya. Nanti dari panitia akan mengkonfirmasi mengenai pengiriman voucher berbuka puasanya. Baik, teman-teman. Saya rasa sudah cukup kita ice breaking-nya. Terima kasih atas semangat dan terima kasih atas semangatnya. Nah, untuk selanjutnya, inti yaitu tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Priyodo selaku Ketua IKADI, Ikatan Dai Kota Bandung, yang mengambil tema Spirit Menjaga Hati dan Jarak Demi Kesucian Hati dan Kesehatan di Bulan Suci. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih pemateri kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya Ustadz ya. Insya Allah terima kasih. Kami ucapkan kepada Ustadz atas kesempatannya untuk memberikan ilmu ya, memberikan berbagi ilmu di dalam kesempatan ini. Nah, semoga Allah selalu melimpahkan kenikmatan dan keberkahan untuk Ustadz Rahmat Priyodo dan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Nah, merujuk pada pentingnya tema yang diangkat, yaitu perihal penjagaan hati ini sebagai upaya untuk mensucikan diri. Ini terkhusus dalam kita menjalani amalan-amalan Ramadan di masa-masa sekarang yang masih diiming-imingi dengan pandemi COVID-19 ya. Jadi pentingnya tema ini untuk kita terus meningkatkan amalan-amalan kita di selama bulan Ramadan. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Rahmat Priyodo untuk menyampaikan materi. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna Muhammad ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Shadaqallahul adzim. Wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Hidayat Ridho, juga kepada Pak Lurah. Ada Pak Lurah di sini ya? Karena saya ketua RW di sini, jadi kalau ke Lurah saya Bapak begitu ya. Baik, dan juga teman-teman semuanya, ada Tehika, ada Kang Sahidul Kirom, juga ada Kang Surya Kurniawan yang dari tadi tegak seolah sedang menyimak terus Indonesia Raya, Masya Allah, luar biasa. Saya doakan baik yang on kamera atau off kamera, saya pastikan, saya yakin nih dari raut mukanya, sorot matanya, dari semangatnya, walaupun tapi insya Allah saya bisa pastikan orang-orang yang sedang memperhatikan Zoom meeting ini, insya Allah kelihatan. Yang nulis amin di kolom chatting, saya doakan biar masuk surga. Ada nggak yang nulis ya? Jangan-jangan yang off kamera
Entah di mana orangnya, suuzon Tapi kalau nulis enggak. Akan biar masuk surga. Baik, semoga semuanya nulis karena ini doa, semuanya ikut mengaminkan. Dan salah satu doa di antara kita bisa jadi dapat rahmat dan ini menjadi sebab surga bagi kita. Amin. Tapi ke surga tuh banyak yang menyangka susah loh, berat, dan ternyata dia menganggap wah betapa beratnya ujian untuk menuju ke sana. Nah, yang nulis aminnya 2 kali, amin, amin berurutan, saya doakan biar dimudahkan ke surga. Amin, amin. Karena ke surga jadi mudah. Fasanu yasirul yusra, akan dimudahkan untuk hal yang mudah. Jika seseorang terus berorientasi, menjaga hati, menjaga jarak, agar ia bisa meraih kesucian hati dan kesehatan diri, insya Allah. Aminnya 2 kali tapi, amin, amin. Jangan banyak-banyak dong aminnya, nanti bid'ah namanya. Harus sesuai SOP, syarat, standar operasional prosedur. Baru 2 kali tuh. Alhamdulillah, ini serius, doa serius ini. Masuk surga, dimudahkan ke surga. Nah, doa ketiga ini akan menjadikan kita merasakan seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi, dampak dari terjaganya hati dan terjaganya jarak. Jika aminnya 3 kali, saya doakan biar sisa Ramadan yang kita lalui itu jadi simulasi surga. Amin. Coba, simulasi surga. Sebelum dan juga menulis aminnya 3 kali. Amin, amin, amin. Yang sudah nulis 1000 seperti itu. Amin sekali, amin 2 kali, amin 3 kali. Kalau aminnya 1000 kali itu istijal namanya. Terburu-buru. Baik. Selanjutnya, ini kita sedang meyakini Allah mengabulkan. Ketika kita tujukan amin, amin untuk tujuan bukan hanya kita saja, malaikat juga mengaminkan untuk kita. Karena kalau kita mendoakan aminnya buat semua, walaka amin, untukmu juga amin, kata malaikat. Nulis aminnya semuanya pengen dapat jodoh gitu ya. Yang saya akan doakan khusus nih, yang nulis amin cukup sekali, tapi pakai huruf besar. Dan ia bisa menyimak dengan baik isi doanya. Belum atau kumaha ini Kang Agus, belum juga diucapkan doanya, ini udah luar biasa nih. Doa ini dahsyat, karena bukan hanya mudah ke surga, bukan hanya dimudahkan ke surga, bukan hanya masuk surga, bukan hanya dapat simulasi surga di dunia, tapi sedari di dunia, ia menjadi orang yang antusias, penuh semangat, mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Karena doa ketiga ini, saya doakan yang nulis amin pakai huruf besar, saya biar semoga segera ke surga. Nah, ada nggak yang nulisnya amin? Wah, luar biasa Teh Mia, semangat pengen segera ke surga. Walah, MC-nya sampai 3 kali. Ya, kalau ke surga bisa disegerakan. Kalau bisa, sekarang juga ke surga. Wah, ini luar biasa. Felix apalagi, aduh saat ke surga mah nggak perlu nyari jodoh, di sana banyak sekali ngantri bidadari begitu ya, Masya Allah. Ini tapi ada yang nggak nulis amin loh, kayaknya dia ragu, Ustaz, Ramadan belum selesai kok segera amat ke surganya. Aduh ini mah awal bicara sudah miskomunikasi. Yang menafsirkan segera ke surga segera meninggal, mohon istighfar, karena ada kaidah usul fikih maqasidul lafzi ala niyati lafidi. Maksud lafad, maksud pernyataan, statement, kan orang yang mengucapkan. Kalau doa segera ke surga ditafsirkan segera meninggal, kayak tadi aminnya nggak serentak, nggak seperti amin pertama, amin 2, amin 3, gitu ya. Tapi saya mendoakan segera ke surga karena referensinya ada di Quran surat 3 ayat 133. Dan ini dalil spirit, ya, surat 3 ayat 133. Yang di kolom chatting membantu saya menuliskan nomor surat dan nomor ayat, saya doakan biar dapat pahala mengalir. Quran surat 3 ayat 133. Karena ia menginspirasi yang lain. Apalagi kalau bantu saya nulis ayatnya dalam bahasa Arab dan menunjukkan terjemahnya. Yang bersegera seperti itu spirit untuk jaga hati, jaga jaraknya, bisa sampai tersucikan hal spektakuler di bulan Ramadan ini. Ada nggak yang bantu nggak ya? Ya. Hadirin, saya doakan segera ke surga dengan maksud pastabikul khairat, bersegera dalam kebaikan.
Lihat dalil tentang keharusan kita untuk bersegera dalam kebaikan di surat 3 ayat 133. Wasari'u, bergegas, bersegera, berlomba, jangan tunda-tunda. Ila magfiratin, jika ada celah, peluang, kesempatan meraih ampunan, wa jannatin, yang luasnya surga divisualisasikan, biar spiritnya bisa spontan meledak. Divisualisasikan itu surga, seluas langit dan bumi. Dan kabar gembiranya, itu surga disediakan buat kita nih yang sedang puasa. Uidat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Hadirin, kalau dengar kata takwa, dengar kata surga, dengar kata positif, manfaat, dan baik, segera aminkan hadirin. Semoga pas bertepatan dengan rahmat Allah, dan kemudian kita mendapatkan ijabahnya. Amin, gitu. Kita lagi nulis amin, kita dapat segala yang baik, positif, bermanfaat yang dibicarakan. Tulis amin, atuh. Amin, amin. Kenapa hadirin? Minimal kita mengaminkan, ya Allah, semoga yang baik, positif, bermanfaat diucapkan Ustadz Rahmat, semoga itu menjadi bagian dari dirinya. Amin, gitu. Karena kalau kita doakan orang lain, malaikat mendoakan buat kita juga. Ayat itu menunjukkan perintah bergegas, bersegera, berlomba. Perintah spirit punya motivasi tertinggi untuk bisa meraih hal terhebat di dunia, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga surganya. Jadi seolah tanda surga itu Allah letakkan juga. Hadirin, kalau kita buka surat 41 ayat 31, itu spirit jaga hati, jaga jaraknya bisa luar biasa. 1 ayat 31 menyebutkan, jika betul jaga hati dengan menjaga iman, jaga jarak dengan jaga keistiqomahan, ya. Walaupun jaga jarak di sini adalah jaga dari hal-hal yang menjadi potensi pandemi, tapi saya akan coba bawa jaga jaraknya, jaga konsistensi iman itu, sehingga berjarak dengan keburukan, kemaksiatan. Surat 41 ayat 30 menunjukkan orang yang jaga diri, jaga hati, dan jaga jarak. Suci hati dan suci dirinya. Dan sehat dirinya. Innalatina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Buah jaga hati, buah jaga jarak, menurut Quran, itu dia akan disertai malaikat. Dibarengin malaikat, dikawal malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Nggak ada takutnya, nggak ada sedihnya. Coba, hidup nggak ada takutnya, nggak ada sedihnya. Wabsiru, bahkan diberi kegembiraan. Bil jannah, dengan surga. Coba. Nggak ada takut dengan apa yang akan dihadapi. 2, nggak berlalu, nggak ada sedihnya. Wabsiru, justru optimis, gembira, luar biasa, yakin dengan kabar gembira surga yang Allah telah janjikan. Nggak ada yang amin ini teh. Amin gitu hadirin. Di kolom chatting. Di ayat ketiga satunya, dia hukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Jika jaga hati, jaga diri ini bisa maksimal kita hadirkan, maka Allah yang akan menjadi aulia, pelindung, penjaga, penolong kita. Fil hayati dunia, di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Maksudnya di surga. Lihat karunia ketika sudah di surga. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Di surga itu engkau akan dapati apa yang diingini. Maksudnya baru pengen sudah ada. Wah, Felix luar biasa. Langsung kepikiran jodoh nih. Amin, 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 amin. Wah, benar. Baru pengen sudah ada. Beneran. Di surga hadir. Nggak perlu perjalanan, nggak perlu batas. Pengen sudah ada. Walakum fiha ma tadaun. Minta sesuatu, itu pun dipenuhi. Nggak kebayang. Kalau itu terjadi di dunia, dan kita banyak keinginan. Kalau semua keinginan menghadir sekaligus, bingung kita. Tapi di surga, nggak ada bingungnya, nggak ada capeknya, nggak ada rungsingnya. Semoga kita masuk ke surga. Amin, 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 amin. Insya Allah. Saya sampaikan, karena kalau kita tahu buah, manfaat atau faidah dari sesuatu yang kita usahakan penuh semangat, maka kita akan maksimal mengusahakan itu sebagai hal paling pokok di Ramadan ini. Amin, hadirin. Wah, Felix yang paling rajin mengaminkan. Kriteria jodoh itu sederhana. Yang penting solehah. Mau cakep nggak apa-apa. Betul. Baik, kita lanjutkan ya. Saya punya slide, tapi waktu kita terbatas, mau sampai jam berapa ini teh?
baru dimulainya. Slide saya mungkin butuh sampai mungkin 1/4 jam bisa. Jadi Pak Hidayat, kita sampai jam berapa Kang Ridho waktunya? Untuk materinya sama tanya jawab itu 15.25 Ustaz. 15.25. Ya. Jadi, baik, jadi tadi nanti kita tunda sholat asar ya. Baik Ustaz. Baiklah, bagi yang masih ragu kenapa menunda sholat asar, bismillah, kita sedang menunaikan kewajiban menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu, meluaskan wawasan agama, semoga bisa mengimbangi apa yang menjadi keutamaan ya. Sholat tepat waktu itu keutamaan ya. Jadi yang wajib dengan yang utama jangan dibenturkan ya. Wajib laksanakan, utama tidak dikesampingkan. Ketika kemudian keduanya harus dipilih ya, kita pilih yang wajib. Setuju? Saya tuh kalau di pesantren nanya santri dengan pertanyaan bahasa Arab, bahasa surga nih. Fahimtum? Coba jawab. Ada yang jawab nggak? Jawab di kolom chatting. Fahimtum? Nah, baik. Ini bahasa surga. Yang belum tahu, tum itu kata ganti untuk Anda semuanya. Na itu kata ganti untuk kita semuanya. Fahimtum apakah pada paham? Kok naam? Fahimna dong. Jangan pakai naam. Fahimtum? Nah, fahimna. Wayahtum? Ada yang jawab nggak? Wayah nama bahasa Sunda. Kalau dari Sunda tahu tuh wayah. Baik, ini slide saya. Bismillah, izin share screen ya. Dengan screen ini mudah-mudahan kita jadi efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, kita akan coba mulai dari biasa. Ini kayaknya entah di bahan penelitiannya atau apa judul materinya tuh ya. Spirit menjaga hati dan menjaga jarak demi kesucian hati dan kesehatan diri di bulan suci. Amin. Jaga hati, jaga diri agar suci dan sehat diri. Amin. Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan berpuasa. Kutiba. Agar iman yang kita miliki terupgrade sehingga suci hati dalam status takwa. Amin. Aminin terus dong yang baik tuh. Orang puasa tuh diijabah semua doanya. Puasa tadinya diwajibkan, mungkin ada unsur terpaksa. Tapi yang terpaksa dirutinkan, dijaga, ia akan jadi biasa. Yang biasa dijaga, dirutinkan, ia akan menjadi kebutuhan. Kebutuhan jika terus kita jaga, itu akan menjadi keasikan. Teman-teman boleh tulis di kolom chatting, terpaksa, biasa, butuh, asik. Nanti saya kasih tahu maksudnya apa. Terpaksa awalnya, lama-kelamaan biasa. Lalu jadi sebuah kebutuhan, dan akhirnya jadi sebuah keasikan. Terpaksa, asik. Ada yang nulis belum? Woi, luar biasa. MC kita rajin. Baca 1 juz, awalnya terpaksa. Lama-kelamaan, biasa. Kalau sudah rutin, aduh ada yang kurang nih hari ini. Oh iya, baca Quran, butuh. Kalau sudah asik, nah, luar biasa. Kita jadi bahan evaluasi nih. Betul menjaga hati kita sudah menjadi sebuah keasikan. Jangan-jangan keterpaksaan. Jangan-jangan baru kebiasaan. Atau syukur jika sudah jadi kebutuhan. Coba jawab masing-masing di kolom chatting. Kita baca Quran dengan target 1 juz. Sudah masuk kategori mana? Terpaksa, biasa, butuh, atau asik? Tolong tulis di kolom chatting. Apa adanya? Karena nggak apa-apa mengungkap sudah asik itu seperti Imam Syafi'i. Dalam 1 bulan, Ramadan bisa 60 kali khotam. Luar biasa, Felix, selamat, luar biasa. Itu yang asik. Ya. Jadi yang asik tuh khotamnya seperti Imam Syafi'i. Luar biasa. Berasa ada yang kurang kalau nggak baca Quran. Itu kebutuhan. Ya, butuh. Atau mungkin bisa jadi kebiasaan. Kalau sudah butuh, sejus minimal. Itu sudah butuh. Kalau sudah asik kayak tadi. Kita lanjutkan hadirin. Kita ingin sampai ke tingkat asik. Kita jaga hati, jaga jarak dengan amal terbaik untuk raih kemuliaan tertinggi. Ya, Quran menceritakan ada tahapan, ada batasan untuk ada tingkatan muslim. Puasanya bisa jadi puasa yang awam. Ya, syaratlah agar bisa melaksanakan kewajiban. Ia sudah berserah diri, sudah tahu, sudah kenal, sudah mengerti, tapi belum sebenarnya yakin dan siap mengamalkan. Di surat Quran 49 ayat 14, ya, surat 49 ayat 14, nanti boleh dilihat, itu di zaman Rasul ada orang Arab Badui yang ia menyatakan, aku sudah beriman, katanya.
Kulam tu'minu, kata Allah melalui Nabi. Bilang, belum beriman. Walama yadhulil iman fi qulubikum. Imannya belum sampai masuk ke dalam hati, sehingga efektivitas dalam menyucikan hati dan menjaga jarak untuk meraih kesucian hati dan keadaan tertinggi belum tercapai. Adapun seorang mukmin itu adalah seseorang yang ia sudah yakin. Jadi sudah sampai ke tingkat yakin, bukan hanya berserah diri. Baik dalam beramal dan memenuhi sifat pokok seorang muslim, seorang mukmin. Disebut Quran bertambah. Di bulan Ramadan ini mengantarkan kita untuk menjadi insan yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Orang kalau sudah bertakwa, ia punya furqan, punya pembeda. Quran surat 8 ayat Allah yaj'alakum furqana. Allah berikan kepadamu mana yang benar, mana yang salah, mana yang prioritas, mana yang enggak. Ya. Tapi sebelum mukmin jadi mutakin, masih ingat nggak teman-teman? Ini muslim mukmin nggak loncat jadi mutakin. Ada yang tahu 2 tangga sebelum mutakin? Ini pelajaran agama ada waktu SMA, waktu SMP. Muslim, mukmin, apalagi coba? Karena ini menjadi ciri orang yang siap untuk menjadi seseorang yang bisa meraih kesejahteraan. Agamanya kayaknya 9,5 ya dulu ya. Masih ingat pelajaran agama. Amin gitu ya. Baik, benar. Yang ketiga itu adalah menjadi seorang muhsin. Orang yang ihsan. Ia beriman dan merasakan waskat, pengawasan melekat. Berakhlak luar biasa pada sesama dan selalu menghadirkan hal yang terbaik. Setelah muhsin, mukhlis. Mau tidak itu sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ini semuanya terkait dengan menjaga hati. Menjaga jarak terhadap hal-hal yang buruk, maksiat, dosa, dan tidak Allah sukai. Jadi jika pemerintah menetapkan jaga jarak, pakai masker, mempersering cuci tangan, jika niatnya untuk menaati Allah Ta'ala, maka itu menjadi bagian dari ibadah yang menyucikan hati. Bukan hanya menjadikan kita sehat diri. Insya Allah. Nah, betul. Felix luar biasa menyimak. Nah, saya berhusnuzon, semua kita sudah mutakin nih. Karena puasa la'alakum tatakun itu bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi niscaya bertakwa. Dan di Quran surat yang tadi kita baca, surat 3 ayat 133, bersegera, Allah menjelaskan di ayat 134-nya, jadi bahan evaluasi kita di hari ke-14 ini. Pertama, orang bertakwa itu punya spirit, semangat luar biasa untuk tidak mengesampingkan karunia waktu, tenaga, perhatian, harta, dan momen yang Allah berikan kepadanya. Jadi memang untuk di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Yang kedua, nah, ternyata bertakwa tidak kemudian asik sendirian. Ia punya jiwa sosial. Siapkan dari sekarang harta yang memang ada hak orang lain atas harta yang kita terima. Minimal zakatnya, menafkahkan hartanya. Salah satu makna nafkah, yunfikuna, itu adalah zakat. Yang ketiga, nah orang bertakwa itu orang yang di bulan puasa ia benar-benar maksimal menikmati kemampuan kontrol diri, punya kendali diri. Kalau misalnya sedang puasa, maka kalau ada orang ngajak berantem, cukup bilang padanya, saya sedang puasa. Ini imun. Saya nggak akan emosi, saya nggak akan membalas, saya nggak akan berkelahi. Tunggu. Sama aja sebenarnya. Baik, yang keempat, belum orang minta maaf, ia sudah memaafkan. Nah, ini nih, jika kita ingin betul, jaga sehingga tidak dijauhi malaikat, jangan jadi seorang yang pendendam. Selalu ingat kesalahan, keburukan, dan perilaku negatif orang lain pada kita. Jika Allah membantu untuk mengikhlaskannya, itu salah satu efektivitas dari suci hati. Amin. Dan orang bertakwa bukan maksiat. Ya orang yang cerdas secara spiritual, dia mungkin mengerjakan perbuatan zalim, perbuatan dosa, tapi segera ia ingat Allah Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, pada sikon apapun. Dan dia tahu diri. Nggak ada yang bisa membersihkan hati, menyucikan diri, kecuali Allah Ta'ala. Sehingga ia terus meminta ampun.
Baginda Nabi Muhammad, inni atqakum, kata beliau. Aku orang paling bertakwa. Sehingga beliau orang yang paling tahu diri. Paling banyak istighfar dalam sehari hingga 100 kali. Masya Allah. Zoom meeting kita menjadi ruang yang tepat bagi kita yang sedang melakukan upaya memantaskan diri jadi mutakin. Karena orang bertakwa itu, walam yusiru ala ma fa'al wa hum ya'lam. Ia tidak melanjutkan perbuatan kejinya karena tahu konsekuensinya. Ia terus melakukan perbaikan diri. Ya. Semua manusia bersalah, tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah dan bertobat itu menindaklanjuti dengan perbuatan yang lebih baik. Baik, selanjutnya ini puncak dari sebuah penyucian hati, sehatnya diri, kemampuan untuk menghadirkan ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini target dari pembahasan ini kalau menurut saya. Untuk bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ihsan. Ihsan itu ada 2 level. Islam dan imannya, maka seseorang cenderung untuk menjadi seorang muhsin. Orang yang beribadah kepada Allah, pertama, dalam keadaan seakan sungguh engkau melihatnya. Seakan annaka sungguh engkau ini tarohu, menyaksikannya, melihatnya. Fa'ilam takun taroh, Islam ini luas, Islam ini mudah, Islam ini lapang, Islam ini ringan. Jika belum mampu yang pertama, fa'innahu yarok, dia Allah melihat. Dia Allah melihat. Jadi jika teman-teman ingin tahu target dari suci hati, jaga diri. Target dari jaga hati hingga suci diri, target dari jaga jarak sehingga sehat dirinya, adalah kita bisa memenuhi seperti yang pertama. Yang coba saya mau cek dulu nih. Teman-teman, ini ada 2 rekomendasi ibadah dalam Islam dari baginda Nabi. Kira-kira kita tipe yang mana? Tipe yang kedua, kata para ulama, tipenya muraqabah. Orang-orang yang berusaha taqarrub, mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan ibadahnya sebagai bagian dari proses ia menjadi seorang hamba. Kalau tipe yang pertama, dia sudah musyahadah. Tidak ada ibadah kecuali menyertai kehusuan di dalamnya. Jadi tipe dan instan. Kapanpun, dimanapun, pada sikon apapun. Bahkan bukan hanya sering khususnya, susah tidak khususnya. Kalau tipe yang kedua, khususnya sesekali. Tergantung situasi dan kondisi. Tolong tulis di kolom chatting, tipe manakah kita? Tipe yang pertama, musyahadah. Atau tipe yang kedua, muraqabah. Masih dalam proses mendekati. Kalau musyahadah, sudah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tipe 1 atau tipe 2? Boleh jawab dengan muraqabah, boleh jawab dengan tipe 1, tipe 2. Sepertinya muraqabah, kata Aulia Rizki. Felix, taqarrub ilallah, masih mendekat gitu. Yang lain, tipe mana? Tipe 1 atau tipe 2? Tulis saja, type 1, type 2. Hari ini, tipe 2. Yang lain, minimal tipe 2, tipe 2, tipe 2, tipe 2, tipe muraqabah, tipe 2. Baik, MC juga. Yang menjawab tipe 2, bersyukurlah, ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Masih ada tipenya. Ini teman-teman masih ada yang belum jawab nih. Tipe 1 bukan, tipe 2 lain. Kang Sudah Kang Ahmad, tipe ting Palurah sana. Gelap gitu ya. Alhamdulillah, Rizki masih ada tipenya. Namun Nabi merekomendasikan tipe yang pertama untuk hal yang mendorong spirit kita, semangat kita, terus maju untuk merekomendasikan, kecuali itu bisa kita capai. Kecuali itu bisa kita capai. Dan untuk itu, mari kita bersama simak materi selanjutnya, mencapai tipe yang pertama. Kita tambahkan judul untuk penguat agar hatinya tetap terjaga, sehingga dirinya lebih tersucikan. Mari raih motif terhebat manusia melakukan sesuatu, yaitu motif cinta. Ada 4 tingkatan motivasi, teman-teman. Ada tipe emulation, ikut-ikutan. Ada tipe awareness, kesadaran. Ada tipe proud, merasa bangga. Ada tipe love, cinta. Kang Dayat bisa bantu nulis. Tipe emulation, ikut-ikutan, sehingga puasanya awam, hanya menjaga lapar dan dahaga. Yang kedua ada tipe
tentang manfaat, tentang tanggung jawab, tentang kesenangan yang bisa ia capai dengan saumnya. Yang ketiga ada tipe perahu, bangga ia diberi umur, diberi kesempatan hingga Ramadan. Mungkin bisa kepada siapa, tapi kenapa kepada kita? Nah itu orang yang tipenya proud, bangga dengan apa yang jadi karunia. Tapi ada tipe yang orientasinya bukan ingin mendapatkan, tapi ingin memberikan, yaitu tipe cinta. Cinta. Nah, cinta karena pakai tanda kutip, berarti ini bukan cinta yang biasa. Kalau ini bukan cinta yang biasa, berarti ini cinta yang luar biasa. Singkatan dari cara indah mencintai Allah. Jadi ketika kita mampu menjadikan setiap ucap, setiap kedipan mata, setiap detik, setiap helaan napas sebagai bagian dari keindahan yang akan kita raih semaksimal mungkin kelak di surga, maka Allah telah karuniakan hal tadi dikaruniakan musyahadah. Baik, untuk itu mari kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita termasuk orang yang mampu memperbaiki hati, mengokohkan relasi, dan meluruskan orientasi. Menikmati Ramadan penuh cinta. Ini 3 aspek yang bisa jaga hati dan jaga jarak bisa. Pertama, niatkan apa yang kita lakukan saat ini dan ketika beribadah sebagai proses perbaikan hati. Pengokohan relasi. Ini kalimat yang sering ditulis para ulama ketika mereka berkirim surat di antara mereka. Satu, mereka mengingatkan kepada rekannya, ayo terus jaga hati. Perbaiki amalan batin, safirotahu, amal yang tersembunyi. Niscaya aslahallahu ala niyat. Allah perbaiki amalan yang lahir. Barang siapa menjaga hati, maka saat yang sama Allah jaga hal-hal yang berkaitan dengan tertib jasadnya dalam hadir di kehidupan dunia. Barang siapa yang perbaiki hatinya, Allah akan perbaiki ucapannya, sikapnya, perbuatannya. Itu yang pertama. Keutamaan menjaga hati. Yang kedua, hati ini baru beres jika ia dekat, jika ia ridho, jika ia bahagia, balik hatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang kedua, man aslaha ma bainahu wa bainallahi ta'ala aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang mampu memperbaiki apa yang menjadi hubungan dirinya dengan Allah Ta'ala, Allah akan perbaiki segala hal yang menjadi urusannya dengan sesama manusia. Singkatnya, kalau menjaga hati ini akan efektif dengan memperkokoh hablum minallah, maka saat yang sama, hablum minallah, kita memiliki kebaikan dalam hablum minannas. Terakhir yang ketiga, proses menjaga hati ini adalah proses menjaga tujuan terhebat dalam kehidupan, yaitu surga. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Jika hatinya terjaga, jika jaraknya juga terkendali, maka segala hal yang dilakukan bisa disisipi niat akhirat. Niat akhirat. Amra dunia. Orang yang beramal untuk akhiratnya akan dicukupi segala kebutuhan dunianya. Teman-teman, mari kita perhatikan ketiga pernyataan dari para ulama ini. Jika seseorang belum mampu memperbaiki amalan lahirnya, ucapan, sikap, perbuatannya, maka sebenarnya ia masih belum bisa memperbaiki hatinya. Jika seseorang masih menaruh dendam, menaruh ketidakenakan, seringkali baperan sama omongan orang, berarti ia belum cukup efektif membangun. Jika kita belum merasa cukup dengan apa yang jadi jatah dunia yang Allah tetapkan, bisa jadi orientasi kita belum akhirat. Ya, belum akhirat. Karena menjaga hati berarti menjaga sebab surga yang sudah Allah letakkan di hati kita. Menjaga jarak, salah satunya jaga jarak dengan dunia. Bukan berarti melepaskan dunia, jaga jaraknya. Karena di surat Al-Qasas, lihat surat ke-28, ayat ke-77. Tolong bantu saya menulis di kolom.
ayat 77, surat ke-8 ayat 77 menyebutkan bahwa suci hati itu sebuah syarat mutlak untuk menjadikan diri kita orientasinya akhirat. Orientasinya sebagai kebahagiaan di negeri akhirat. Jaga jarak dengan dunia. Dalam arti jangan lupakan hal-hal baik, hal-hal yang Allah sediakan untuk menambah rasa syukur kita. Jadi ayat ini berbunyi, wabtagi fima atakallah darul akhirah. Carilah, tuntutlah, prioritaskanlah apa yang sudah Allah sediakan di negeri akhirat. Carilah surga. Walatan sanasibaka minad dunia, tapi jangan engkau lupakan apa yang menjadi jatah dunia. Ini berbeda dengan umumnya nasihat dari kebanyakan orang. Jangan cuma, kalau di ayat ini, urus akhirat, orientasi akan akhirat, utamakan akhirat, nanti engkau tidak akan karena dunia, ya terus menghampiri kita, terus mengejar kita, terus membuat kita bisa terperdaya jika kita tidak menjaga jarak. Baik, sampai sini mungkin benar-benar bisa ditangkap. Selanjutnya, bagaimana puasa bisa menjaga diri kita, menjaga jarak agar tetap sehat? Allah Ta'ala menyatakan bahwa orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidupnya, karena dengan puasanya itu ia akan punya perisai. As-sawu asyamu junnahun. Yang namanya puasa itu junnatun, mohon maaf, sebuah perisai. Pertama, ia perisai dari perbuatan buruk yang tidak sepantasnya dilakukan seorang hamba di bulan puasa. Yang kedua, ia akan menjadi perisai kelak di akhirat, diselamatkan dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Baik. Ya Ustaz, ini tidak tahu. Baik, apa-apa. Ini ada sedikit close the program. Asyamu junnatun, saum itu perisai. Perisai dari perbuatan buruk, perisai dari perbuatan dosa. Juga kelak akan menjadi perisai bagi seseorang dari hal-hal yang menjadi sebab neraka baginya. Insya Allah. Taruh screen-nya, teman-teman. Untuk bisa menjadi seseorang yang mampu menjaga jarak, saya kasihkan sebuah doa. Doa ini akan menjaga kita dari musibah yang terkait dengan urusan duniawi. Sebagian dari kita insya Allah sudah pernah mendapatkan doa ini. Tapi mari kita hafalkan doa ini agar kita bisa menjaga hati dan menjaga jarak dengan sebaik-baiknya. Ini doa dari Rasul, bunyi seperti ini. Allahumma Ramadan, wasalim Ramadan nali, wasalimhu minni mutakobbalan. Atau sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, oh ini dia udah muncul lagi. Nah, oke, sebelum ke doa ini udah muncul nih. Asyamu junnatun. Sudah ada ya? Saum itu perisai yang membuat kita terjaga dari keburukan yang membuat kotor hati kita, terjaga dari persoalan yang membuat diri kita tidak sehat. Sumu tasihu, berpuasalah, niscaya engkau akan sehat. Rasulullah menjelaskan perisai dari api neraka. Nubihal abdu minanna, memenjarakan, menghalangi seseorang dari api neraka. Yang kedua, ia akan mampu menjaga lisan, tidak berkata keji, juga tidak berteriak-teriak, bahkan bisa mengendalikan diri. Ya, ini imun, aku sedang puasa. Oh, kok jadi menu? Sebenarnya kalau panjang ini yang saya sampaikan. Nah, tapi kita langsung ke doa dulu. Bismillah. Ini doa yang saya maksud. Hal-hal yang membuat kita rawan mendapatkan keburukan di bulan suci. Doanya baik.
Sudah tampil belum? Belum ya? Ini. Huma salimni li Ramadana wasalim Ramadana li wasalimhu minni mutaqabbalan. Ada dimensi ruhani, ada dimensi jasa di dalam hal ini. Ya Allah, salimni, selamatkan aku li Ramadan untuk bisa menikmati Ramadan. Maksudnya, semoga sepanjang Ramadan tersisa, kita sehat, semangat, dan bahagia. Amin. Penuh semangat. Yang kedua, wasalim Ramadan ali, dan selamatkan bulan Ramadan untukku. Maksudnya, sepanjang Ramadan berlangsung, kita terjaga jarak dari hal-hal yang jadi musibah, bencana, kecelakaan, atau hal-hal yang tidak diharapkan dan bisa membuat ibadah kita tidak maksimal. Amin. Yang ketiga, wasalimhu minni, ini buah dari kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kita mampu menjaga diri dari ucapan perbuatan yang sia-sia, apalagi bernilai dosa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutaqabbalan. Ya Allah, terimalah ibadahku. Baik, ada yang pernah dengar doa ini? Pernah dengar doa ini? Allahumma salimni li Ramadan, wasalim Ramadan ali, wasalimhu minni mutaqabbalan. Pernah? Di kolom chatting, pernah atau belum? Secara maksimal. Ya. Dan favoritis Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya dapat tanda ridho Allah Ta'ala di dunia berupa akan jadi nyata saat di surga kita bersua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farhatani liso ini. Ada dua kebahagiaan orang yang puasa. Farhatun inda fitrihi, satu bahagia saat ia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu bahagia lainnya tatkala ia bersua dengan Allah Ta'ala karena mendapat balas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa ini ibadah yang pahalanya secara khusus kan Allah balas langsung. Nggak ada faktor kali, nggak ada faktor bagi, nggak ada faktor hitungan. Tapi Allah akan tetapkan ia sebagai sesuatu pahala yang tidak ada hitungannya. Nah ini dia slide-nya. Kulu amal ibni Adam lah. Setiap amal anak Adam itu baginya. Illa siam, kecuali puasa. Fahuwali wa anna azibihi. Saum itu ia laksanakan li, karena aku. Kita mungkin sekarang seorang diri di kamar. Ada makanan, ada minuman. Yang jika sekedar kita mencicipi, nggak ada yang akan mengetahui. Tapi karena kita tahu ini imanan, kita berharap lebih beriman dengan puasa ini. Wahtisaban, mengharap perhitungan. Kita jaga. Nah karena itulah fahuwali, kata Allah Ta'ala. Siapapun yang puasanya benar, ajzibihi, aku akan balas baginya puasa dengan pahala yang baru ia tahu tatkala bertemu denganku. Jadi inilah kegembiraan tatkala kita kelak bersua dengan Allah Ta'ala dalam hadis asyamu, yang namanya orang sedang berpuasa, aso ini farhatani, dapat dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, satu bahagia ketika ia sedang berbuka, satu bahagia ketika ia kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, slide terakhir dari saya akan menunjukkan bahwa puasa itu memang proses menjaga hati, menjaga diri, agar kita terjaga kehormatannya, terjaga juga kesabarannya, dan juga terjaga rasa cukup bersama Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Mayyasta'ifa yu'ibbuhullah." Barang siapa yang ia jaga diri agar ia punya ifah, kehormatan, maka Allah akan menjadikannya terhormat. Dan barang siapa menjaga, membina, melatih, mendidik dirinya untuk bersabar, maka ia akan menjadi penyabar. Wa may yastagni, barang siapa yang menjaga diri agar ia mampu merasa cukup dengan apa yang sudah Allah tetapkan, juga berkelimpahan, berkecukupan, kaya raya. Jadi semoga dengan kajian sederhana ini, Ramadan menjadikan kita terus berubah ke arah lebih baik, hingga ke tingkat bahkan mendekati sempurna. Bisa beribadah dalam keadaan seakan diri kita melihatnya. Amin, amin, ya Rabb. MC sudah
waktunya saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. Tanya sendiri, jawab sendiri. Begitu ya? Ya selesai jadinya. Ya enggak lah. Mangga silahkan. Baik Ustadz, syukron penyampaian materinya. Tidaknya banyak hal-hal penting yang menjadi topik dalam bahas. Yaitu tadi yang saya menggarisbawahi tentang memperbaiki hati, yaitu perbaiki amalan batin, maka Allah akan memperbaiki amalan lahir, terus mengokohkan relasi, kemudian meluruskan orientasi. Nah, hal-hal tadi juga disampaikan terkait dengan ciri insan takwa, yaitu semangat, berjiwa sosial, kendali diri, bukan pendendam, cerdas secara spiritual, kemudian tahu diri, dan terakhir perbaikan diri. Nah, dari yang disampaikan dengan Ustadz tadi, barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, kita buka satu sesi, di mana mungkin ada 2 orang atau 3 orang penanya. Silakan untuk raise hand ya. Jadi silakan yang ingin bertanya. Tadi Felix udah nanya 2 pertanyaan tuh. Oh iya, Felix tadi udah nanya tentang 3 jodoh ya malah. Ustadz ya. 3. Mungkin Kang Felix ingin bertanya lebih lanjut, dipersilakan, atau teman yang lain, silakan raise hand ya. Pertama, kalau nggak salah doa minta jodoh. Iya. 2, kalau jodohnya ternyata beda agama. 3, kalau nggak salah apa yang ketiga tuh ya? Oh, gimana pengen request ya spesifik gitu ya, jodohnya dalam bentuk doa. Ya Allah, jadikanlah ia jodohku. Tapi kalau ia bukan jodohku, ya Allah, tolong periksa lagi, jangan-jangan salah ya Allah gitu. Kita boleh berdoa seperti itu begitu ya. Cross check ya Ustadz ya. Ya, udah mendikte Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi teman-teman perlu tahu nih, saya anggap ini pertanyaan aja. Ketika kita berusia 120 hari atau 4 bulan, ditakdirkan 4 hal atas kita. Tolong tulis yang tahu 4 hal itu apa saja. Biar ditakdirkan ajalnya, betul atau tidak? Betul. Yang kedua, ditakdirkan bahagianya, celakanya. Betul atau tidak? Ya, betul. Takdirkan rizkinya. Ya, betul atau tidak? Yang keempat apa? Tulis di kolom chatting. Takdirkan ajalnya, jelas kita kapan meninggal, sudah ada ajalnya. Yang kedua, ditakdirkan bahagia dan celakanya. Yang ketiga, ditakdirkan rizkinya. Yang keempat, ditakdirkan apa? Tulis. Apa. Ada yang tahu? MV. Yang lain? Bagi kita, di hari ketika usia 4 bulan. Dengan apa? Ketika kita ditiupkan ruh di dalam rahim. Apa yang keempat? Saat ditiupkan ruh, 4 hal ditetapkan pada kita. Yang pertama, ajalnya. Ini belum ada yang jawab. Yang kedua apa? Rizkinya, ajalnya, bahagia dan celakanya. Apa yang keempat? Sudah nulis belum, Kang? Bahagia, celaka, rizkinya. Yang keempat apa? Pasangan. Ya Allah ya Karim. Kita koreksi Kenapa perlu dikoreksi? Karena ini penting nih. Rasulullah bersabda, manusia ketika di dalam rahimnya berusia 120 hari, Allah tetapkan 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Tadi sudah kita sebutkan ya. Kebanyakan orang menyangka 4 perkara ini adalah
yang keempat itu jodohnya. Betul atau tidak? Padahal yang keempat itu bukan jodohnya. Yang keempat itu amalnya. Ya, amalnya. Dia akan melakukan aksi apa, itu sudah ada catatnya. Lalu di mana letaknya jodoh? Itu maksud saya. Jodoh itu bagian dari rizki. Dan rizki didapatkan seorang hamba itu dalam 3 jalan. Melalui 3 bentuk. 1, rizki yang dijamin. Rizki yang dijamin. Jadi dia nggak nyari pun, kalau Allah sudah jamin, itu datang. Yang kedua, ada rizki yang digantung. Rizkinya digantungkan. Artinya harus ada upaya, ikhtiar, doa, kemampuan, meningkatkan cara bergaul, meningkatkan upaya, meningkatkan lobby, meningkatkan searching gitu ya. Karena jodohnya digantung. Himtum? Fahimna. Kalau yang dijamin, dia diam aja pun datang jodohnya. Bisa jadi. Rizki juga sama. Ya. Yang ketiga, ada rizki yang rizki itu cakupannya luas. Bisa harta, bisa ilmu, bisa waktu luang. Betul atau tidak? Dan salah satunya jodoh. Kesehatan, rizki materi, kedudukan, ilmu, kesehatan. Itu kan yang sedang kita bahas. Kenapa harus jaga jarak? Padahal kalau memang Allah sudah jamin kita, saya jadi RW. Selama jadi RW tahun kemarin, ada sekitar 3 atau 4 warga saya. 3 yang saya dapati langsung sedang COVID dan kemudian meninggal. Yang 1 saya datang ke rumahnya, 5 menit kemudian meninggal. Padahal saat itu saya yang mendekapnya, saya yang ada di sampingnya, saya yang membimbingnya. Wah, ini udah nggak bisa ditalkin karena seolah di dadanya itu udah penuh dengan lendir. Udah, Bu, kita bimbing pakai istighfar saja. Pak, masih sadar orangnya. Ucapkan istighfar. Astagfirullah. Gak lama kemudian wafat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan karena banyak orang salah persepsi, oh rizki itu berarti materi. Enggak. Ya, umur kita itu rizki. Ya. Jadi yang keempat itu apa, itu sudah ada catatan. Jodoh itu bagian dari rizki. Apa saja tadi? Yang nulis kolom chatting enggak? 3 jenis rizki. Rizki yang dijamin, rizki yang digantung, dan rizki yang apa yang keempat? Yang ketiga, rizki yang ada di surat 14 ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7 menyebutkan, la in syakartum la azidannakum. Rizki yang dijanjikan. Dekati Allah, ridho pada Allah, bahagia bersama Allah, cintai Allah, maksimalkan penghambaan kita pada Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan segala hal yang menjadi kebutuhan. Surullah yansurkum. Engkau tolong Allah, Allah akan menolongmu. Ihfadillaha, jaga Allah, yahfadka. Maka Allah akan menjagamu. Itu yang dijanjikan. Ya. Kita akan dapat yang mana? Apakah yang dijanjikan itu kembali kepada kemampuan kita menjaga hati dan menjaga jarak. Itu aja hubungannya ya, Kang Felix ya. Jadi doa boleh spesifik karena itu membuat kita jadi lebih berasa pengabulannya. Misalnya spesifik, ya Allah jadikan nanti saat buka, aku bisa buka dengan kolak pisang ya Allah. Spesifik kan? Akhirnya kita keluar, oh itu kolak pisang, ya Allah doaku diijabah ya Allah. Begitu. Karena kadang kita, ya Allah, aku mau ujian besok, semoga semuanya mudah jawabannya. Padahal kita sudah tahu, sudah ada contoh soal, sudah menguji berulang-ulang, dan kita pasti pasrahan, menunjukkan rasa butuh, dan jadi ibadah kita kepada Allah Ta'ala yang membuat kita bisa jadi diberi lebih dari yang kita perkirakan. Yang nulis amin akan mendapati hal yang saya ucapkan jadi kenyataan. Amin, amin, amin. Saya dulu. Gitu, Kang Dayat, Kang Ridho, ada yang bertanya atau tidak? Ada 2 kemungkinan. Terima kasih penjelasannya. Pertanyaan dari di undangannya udah penasaran itu dari awal. Ya betul. Terima kasih Ustaz. Sekian dijamin. Ya barangkali ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman apabila ingin bertanya. Nah itu Ustaz ada di kolom komentar. Izinkan saya membacanya Ustaz. Oke silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz.
ketika doa kita belum dikabulkan, bagaimana menghadapinya Ustadz? Ada seseorang yang seringkali mengalami kegagalan atas ikhtiar yang sudah dilakukan Ustadz. Sangat yakin dan usaha maksimal sampai tapi ternyata hasilnya belum sesuai dengan kenyataan Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, ini pertanyaan kita semuanya. Mungkin juga pertanyaan saya juga ya. Kita sudah memohon, tapi merasa belum terkabul. Ya, kok yang ada bahkan semakin jauh dari apa yang diharapkan, gagal demi gagal terjadi. Sudah berbagi juga. Ini kenapa gitu ya? Yang pertama dan utama, coba lihat dulu surat 4 ayat 79. Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat 79 menyebutkan bahwa ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma silahkan dilihat ayatnya, ditulis di kolom chatting. Segala hal yang baik dari kehidupan dunia ini, kita dapat kesehatan, kita dapat kedudukan, kita dapat rizki yang kita harapkan, rencana berjalan sesuai dengan targetan, dan apa yang diingini wujud jadi kenyataan, itu kan yang baik. Faminallah. Harus segera kita sadari, pahami, yakini. Itu dari Allah. Bukan dari usaha kita, bukan dari hebatnya kita, bukan dari kerennya kita, bukan. Wa ma asabaka min sayyi'atin. Tapi jika kita mengalami hal yang sayyi'ah, jelek, buruk, tidak sesuai harapan, keinginan belum wujud dengan kenyataan, atau sejenisnya. Faminapsik, itu sebenarnya dari dirimu sendiri. Bukan dari Allah. Jadi kalau jelek itu bisa jadi karena kita salah persepsi, salah asumsi, salah konklusi. Kalau itu baik, itu langsung dari Allah. Sehingga hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, surat 2 ayat 186. Yang tadi dibaca oleh Qori. Surat Al-Baqarah 186 menunjukkan janji Allah yang akan mengabulkan setiap doa. Janji Allah yang akan mengabulkan setiap doa. Ud'uni astajib. Salah ke ibadi anifa ini qarib. Ujibu da'watadai idada'ani. Aku kabulkan orang yang berdoa kepadaku tatkala ia meminta kepadaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Falyastajibuli, nuhilah apa yang kuingini. Wal yu'minu bi, kuatkan lagi keimanan padaku. La'alahum yarsyudun, agar engkau konsisten tetap berada di jalan yang benar. Jadi, mari kita menjaga lisan dari, aduh doa saya tidak dikabul. Aduh doa saya kok belum wujud juga. Ya. Atau menghindarkan lisan, doa saya tidak dikabul. Kalau belum, ini sudah kalimat positif. Belum dikabul. Walaupun bisa jadi, itu doa sudah diijabah. Karena Allah sudah berjanji, kalau berdoa pasti diijabah. Kita pahami ada 3 bentuk pengabulan doa. Sesuai yang meminta, sesuai keinginan kita maksudnya. Yang kedua, doa diijabah lebih baik dari apa yang kita minta. Oh, keren sekali. Yang ketiga, doa diijabah dalam bentuk lain yang mungkin tidak seperti yang ia inginkan, tapi bentuk lain ini sepadan atau bisa jadi lebih dari apa yang ia perkirakan. Dengan doa, kita dihindarkan dari musibah, mara bahaya, hal-hal yang tidak terduga. Hanya karena doa kita. Yang ketika kita belum berdoa, itu sudah Allah takdirkan akan menimpa. Tapi karena kita berdoa, buruk untuk kita jadi celaka, jadi mengalami musibah, terhindarkan. Difahami maksud saya ya? Kan kita nggak tahu yang gaib. Tapi kalau berdoa, yang bisa merubah takdir itu doa, gitu ya. Dan bisa jadi kita nggak menyadari sedang diijabah, begitu. Karena banyak sekali hal yang sudah Allah berikan pada kita. Saking nggak terhitungnya, jangan sampai kita suuzon kepada Allah. Allah tidak mengabulkan doa. Padahal Allah sudah menegaskan, astajib lakum, pasti ku ijabah. Apalagi kalau ditambahkan, doa, jika kita rasa belum diijabah di dunia, itu jadi sebab mulia kita kelak di akhirat. Paham tuh? Kita akan dimuliakan dengan ini doa yang kau ucapkan dan kau merasa belum berdoa, padahal aku sudah berikan segalanya. Tapi karena kasihku, rahmatku, sayangku padamu, ku ijabah doa yang kau anggap tidak diijabah itu. Paham tuh ya? Jadi nggak ada, kembali ke kaidah, nggak ada gagal bagi orang sukses. Yang ada adalah sukses atau belajar. Ya, dia mencoba terus sukses, ini dari Allah.
Gagal, kata orang, enggak, saya sedang belajar kok. Dan kalau sudah belajar, kita sukses akan memulai dengan lebih baik. Apalagi kalau kita yakini orang sukses lebih banyak gagalnya dibanding orang gagal. Orang sukses berdoa, dia lebih banyak gagalnya dibanding orang gagal berdoa. Ya Allah, aku udah minta 3 kali nggak diajukan, udah bosen. Nah, ini orang gagal. Padahal tadi doa dijabah sesuai permintaannya, lebih dari yang ia harapkan, atau dalam bentuk lain yang ia tidak duga. Dijauhkan dari mara bahaya, musibah yang tadinya harusnya menimpa. Atau ya ini sudah ditabung oleh Allah di akhirat jadi sebab kemuliaannya. Begitu. Nih, setuju nggak orang sukses lebih banyak gagalnya dibanding orang gagal? Jadi ilmuwan, jadi pengusaha, jadi pembicara, jadi seorang orator, jadi seorang artis, jadi atlet, itu akumulasi gagalnya lebih banyak daripada si gagal. Termasuk bagi kita yang ingin berdoa dan setiap doa diijabah. Ya. Harus gagal dulu? Bukan. Harus bisa menyikapi positif kegagalan. Bisa mengolah kegagalan sebagai tahapan menuju sukses yang diharapkan. Amin. Izin yang bertanya yang kedua, saudari, rezeki yang digantung, ikhtiar atau usaha apa yang harus dilakukan untuk memperoleh rezeki yang digantung itu, kira-kira apa ya? Baik. Untuk meraih rezeki yang digantung ini, kita harus memiliki duit. Memiliki apa? Duit. D-nya doa, U-nya usaha. Usaha itu berarti upaya untuk membuat rencana, mengorganisir, mengevaluasi, memonitor gitu ya. Doa, usaha, harus ada action usaha. Yang ketiga, I-nya apa? Ikhtiar. Ayo dong, kreatif, inovatif. Ikhtiar tuh begitu ya. Membuat sebuah kreativitas, inovasi, minimal secara sangkanya baik, positif, atau membuat pendekatan yang lain. Kan doa bisa lebih dekat ijabah dengan sedekah. Nah, ikhtiar dong, sedekah. Rizki akan semakin luas dengan silaturahmi. Silaturahmi dong, gitu ya. Itu bagian dari pengabulan doa, dan itu bagian dari doa. Doa akan lebih dekat dengan ijabah. Kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala, baca Quran sesibuk-sibuknya. Sholat malam sepanjang-panjangnya. Allah suka, nggak minta, Allah sediakan. Amin. Duit. Doa, usaha, ikhtiar. T-nya apa? Tawakal. Tawakal itu menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Allah sudah segitu baiknya. Kita berdoa, minimal jadi tabungan di akhirat. Senang jadinya. Nah, rezeki yang digantungkan, minta spesifik, itu salah satunya. Minta spesifik atas apa yang memang digantungkan dan memang tidak datang begitu saja. Ya Allah, jadikan aku seorang yang mampu menghadirkan manfaat di masyarakat dengan jadi seorang, minta itu. Nggak apa-apa. Bebas kok gitu ya. Allah Maha mengabulkan doa. Ya Allah, jadikan penghasilanku, ya Allah, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah kayak Elon Musk. Cukup ya Allah, sebulan 300 juta aja ya Allah gitu ya. Tapi kan kitanya yang malu berdoa karena usaha, ikhtiar dan tawakal kita seperti apa gitu ya. Nah, boleh minta spesifik. Nah, jadi salah satu agar doa yang digantung itu bisa kita dapatkan, coba ikhtiarkan dengan doa spesifik, ikhtiarkan dengan memancing dengan pancingan yang tadi saya sebutkan. Taqarrub pada Allah lebih banyak, tambahkan sedekah, tambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ada rutinitas yang kita lakukan agar yang digantung itu berdatangan, yaitu dengan sholat. Surat 2 ayat 45. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong kepada Allah melalui dengan sabar. Sabar. Kerja keras, mengeluh, pantang melakukan hal yang kontraproduktif, mengucapkan kata-kata negatif, manjada wajada. Barang siapa sungguh-sungguh, pasti ia akan dapati apa yang ia sungguh-sungguhi. Wassolati, minta dengan sholat. Nah, jadikan sholat itu sebab rezeki digantung itu Allah limpahkan. Juga dekati orang-orang yang soleh. Ya, dekati orang-orang yang soleh. Sebab dari mereka kita bisa mendapatkan banyak wawasan, banyak saran, banyak nasihat, sehingga apa yang Allah gantungkan, itu Allah bukakan. Misalnya dulu, saya pertama kali, waktu tahun pertama pernikahan, itu nggak segera dapat anak. Ya, itu setahun, kalau nggak salah, kosong dulu. Walah, setahun kosong nih. Nah, mungkin rezekinya digantungkan. Ya nggak? Akhirnya silaturahmi, minta nasihat, minta masukan.
Justru kemudian setelah itu datang rizki. Dan akhirnya jadi 5 gitu ya. Jadi 1 tambah 1 bukan 2, 1 tambah 1 bisa 7. Saya nikah, Anda ada 5, jadi 7. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu jawaban dari saya. Mangga, silakan kalau masih ada yang lain. Terima kasih Ustadz atas penjelasan dari pertanyaan tadi yang disampaikan. Nah, untuk selanjutnya, ini sepertinya kita keterbatasan waktu. Boleh? Nah, untuk itu kita lanjutkan kegiatan selanjutnya ya Ustadz ya. Yep. Terima kasih Ustadz sebelumnya penjelasan dan materi yang disampaikan tadi. Nah, untuk selanjutnya ini adalah penyerahan plakat yang insya Allah akan diserahkan oleh Kang Ahmad Rizaldi kepada Ustadz Rahmat Puyodo. Pada Kang Ahmad dipersilakan. Kayak wisuda ya. Ini secara simbolis Ustadz. Sama-sama, mangga. Iya, sepertinya share screen-nya belum muncul ya. Ini ada kendala jaringan ya. Boleh dicoba lagi. Kalau masih sulit juga, bisa serahkan secara japri. Baik, Ustaz. Boleh disampaikan Kang Ahmad dulu mungkin, silahkan. Ya, baik. Penutup yang pasti terima kasih. Sudah ada. Baik, silahkan di. Baik. Makasih. Ustadz, semoga ilmu yang bisa bermanfaat untuk Amin. Ya Allah. Jazakallah khair. Pak Lurah dan Teh Ika tadi, Ketua Pelaksana. Sami-sami Ustadz. Mohon. Mana pembawa acaranya? Kang Ridho? Mohon maaf Ustaz, sepertinya ada kendala dengan Baiklah. Live saya tadi, jadi saya beralih ke device lain. Tadi sudah kita simak sama-sama prosesi penyerahan plakat. Untuk selanjutnya kita lanjut ke acara penutup, yaitu penutupnya pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz Rahmat Puyodo. Pada Ustadz, waktu dan tempat. Akang teteh semuanya, seperti tadi kita menyimak lagu Indonesia Raya, mari kita duduk tegak, mari kita hadirkan hati, mari kita tundukkan kepala sebagai bentuk kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersama melafadzkan Ummul Kitab Al-Fatihah dengan sebenar-benarnya, sehingga setiap Fatihah yang kita lafadzkan menggetarkan hati kita. Baca Fatihah dengan penuh pengagungan, kepasrahan, dan permohonan agar kita dibukakan segala hal yang menjadi keridhaan, rahmat, dan rizki yang bisa jadi digantungkan oleh Allah Ta'ala, dan baru Allah buka dengan surat Fatihah yang kita baca. Baca Fatihah dengan lembut, perlahan, dan bersuara. Walaupun kita sendirian, simak baik-baik lafaz setiap kalimat Fatihah, satu tarikan napas untuk setiap kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tenang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunnah ucapkan amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami agar senantiasa hati kami terjaga untuk mendekatimu dan berzikir atas segala keagunganmu. Wa syukrika. Tolong ya Allah agar kami bisa terus bersyukur atas segala nikmat-Mu. Wa husni ibadati. Dan karuniakan kepada kami nikmat menjaga hati hingga menjadi suci dengan ibadah yang kami haturkan kepadamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab zabil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wan nar. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadana lana wa salimhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkan kami untuk Ramadan ya Allah, dan selamatkan sepanjang Ramadan bagi kami sehingga tidak ada mara bahaya, musibah dan kecelakaan menimpa. Wa salimhu minna, dan ya Allah, siapa tahu ini Ramadan terakhir bagi kami. Selamatkan Ramadan yang suci, bersih, dan indah dari keburukan amal kami, ya Allah. Jauhkan kami dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, atau bahkan bernilai dosa, mutaqabbalan. Ya Allah, seburuk apapun masa lalu kami, sesedikit apapun amal kami, mohon ampuni kami. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at 'ala mahbatik. Ya Allah, walaupun kami tidak bertatap muka langsung, namun semoga tatap maya ini menjadi sebab kami meyakini berkumpulnya kami karena kecintaan-Mu, ya Allah. Wal taqat ala ta'atik. Jadikan kami bertemu menambah taat kepadamu, ya Allah. Wa tawahadat ala da'watik. Satukan hati kami untuk ikhlas memenuhi seruan-Mu. Wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Kokohkan komitmen kami, ya Allah, untuk menegakkan syariat-Mu. Wawasikillahumma robitataha. Ya Allah, erat kuatkan ikatan hati kami. Wa adimuddaha, kekalkan kecintaannya hingga kelak kami pun berkumpul di surga, ya Allah. Wahdiha subulaha, mohon bimbing jalanmu yang lurus itu. Wamlaha binurika allati la yahbu, terangi hati-hati ini dengan cahayamu yang tak pernah pudar. Lapangkan dadanya dengan keutamaan iman dan indahnya bertawakal. Wa ahyiha bima'rifatik. Mohon hidupkan hatinya dengan semakin mengenal, meyakini dan mencintaimu. Wa amitha ala syahadati fi sabilik. Dan ya Allah, jika jiwa-jiwa ini wafat, takdirkan wafatnya termasuk yang wafat syahid, ya Allah. Wafat yang husnul khotimah, ya Allah. Wafat yang dalam keadaan sedang taat, ya Allah. Wafat dalam keadaan tiada kalimat terindah dari lisannya kecuali kalimat tahlilmu. La ilaha illallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah memimpin bacaan doa kita pada sore hari ini. Kita telah memasuki akhir dari kegiatan kita. Saya selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun memimpin jalannya kegiatan hari ini. Untuk itu, marilah kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah.
Terima kasih semuanya. Jangan lupa absensi yang telah dikirimkan oleh Pak Disi. Saya akhiri dan selesaikan Zoom meeting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, saya juga pamit ya. Sukses semuanya. Semoga mudah, lancar, berkah studinya dan mendapatkan jodoh sebagaimana yang sudah Allah tetapkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih ya Kang Tete yang udah join.